Serial Dosa-Dosa Besar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala hawla wala quwata illa billah amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah ketemu lagi dalam serial tentang al-kabair, dosa-dosa besar. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita semuanya dari dosa-dosa. Dosa besar yang pertama yang harus kita waspadai yaitu dosa paling besar bernama syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW ketika ditanya oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud, "Ayyu dzambi a'dzam?" Dosa apa yang paling besar wahai Rasulullah? Maka Nabi SAW mengatakan, "Antaj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka." Yaitu kamu menjadikan tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala, padahal Allah Subhanahu wa taala dialah yang menciptakan kamu. Demikian juga Nabi alaihi salatu wassalam pernah mengatakan, "Ala unabbi'ukum bi akbaril kabair?" Maukah aku tunjukkan kepada kalian? Maukah aku memberitahu kepada kalian dosa yang paling besar? Al-isyraku billah, berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi, dosa besar yang paling besar adalah dosa syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dosa syirik itu begitu besar dan kezaliman yang sangat besar? Karena pertama, dosa syirik itu dosa yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau pelakunya meninggal dunia, dia belum bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dari dosa syirik itu. Dosa-dosa yang lain masih ada kemungkinan, harapan Allah Subhanahu wa taala mengampuninya walaupun dia tidak bertobat. Tapi khusus dosa syirik, jika pelakunya tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala hingga meninggal dunia, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna Allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni dosa syirik, tapi mengampuni dosa-dosa selain syirik bagi yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara bahaya dosa syirik juga adalah pelakunya kekal di neraka selama-lamanya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yusyrik billah," barang siapa yang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, "wa ma'wahun nar, wa ma lidzalimina min ansar." Tempat tinggalnya adalah di neraka dan tidak ada penolong bagi orang-orang yang telah berbuat zalim. Di antara bahaya syirik juga, dosa syirik menghapus amal-amal ibadah yang lainnya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "La in asyrakta la yahbatanna amaluk." Kalau kamu berbuat syirik, batal semua amal perbuatanmu. Salatmu, puasamu, hajimu, semua amal ibadah yang telah kamu bangun, ya, ludes semuanya. Di antara bahaya syirik juga adalah ya bahwa dosa syirik ya akan menjadikan pelakunya orang yang paling sesat di muka bumi ini dan halal darahnya. Na'udzubillah min dzalik. Oleh karenanya hendaknya bagi kita untuk mewaspadai dari dosa syirik ini. Apa itu dosa syirik? Dosa syirik yaitu menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dalam hal-hal yang khusus bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya, apa saja yang khusus bagi Allah Subhanahu wa taala? Pertama adalah rububiyah, di mana kita meyakini hanya Allah satu-satunya yang menciptakan, yang memberi rizki, yang mengatur alam. Kalau seandainya kita meyakini ada selain Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan langit dan bumi, ada selain Allah Subhanahu wa taala yang mengatur alam semesta, ada selain Allah Subhanahu wa taala yang memberi rizki, maka berarti kita telah berbuat syirik kepada Allah dengan syirik besar. Demikian juga dalam uluhiyah. Kalau seandainya ada orang yang berkeyakinan untuk memberikan ibadahnya kepada selain Allah Subhanahu wa taala, dia menyembelih diperuntukkan kepada selain Allah, dia berdoa diperuntukkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, dia tawakal kepada selain Allah Subhanahu wa taala, berarti dia telah berbuat syirik. Demikian juga yang ketiga dalam asma wa sifat. Seandainya ya ada orang yang meyakini bahwa ada selain Allah yang tahu ilmu gaib, seperti para dukun misalkan, maka berarti dia telah berbuat syirik kepada Allah karena ya telah memberikan sifat yang khusus bagi Allah kepada selain Allah. Oleh karenanya hendaknya bagi kita untuk berhati-hati, untuk waspada dari dosa syirik ini.
Ya, dengan pertama kita banyak belajar tentang tauhid. Kita kuatkan akidah kita. Jangan pernah jemu, jangan pernah bosan untuk belajar tauhid. Nabi Muhammad saja diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mempelajari tauhid. Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Ketahuilah bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak diibadai kecuali hanya Allah saja. Yang kedua, banyak-banyaklah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita diberi keistiqomahan di atas tauhid, supaya kita diberi keteguhan di atas tauhid sampai akhir hayat kita. Jika Nabi Ibrahim saja, Khalilullah, orang yang paling disayang, dicinta oleh Allah Subhanahu wa taala, tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diselamatkan dari syirik. Wa janubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkan aku dan anak keturunanku dari menyembah berhala. Lantas bagaimana dengan kita? Maka sekali lagi, mari kita semuanya mempelajari tentang tauhid dan juga mempelajari lawannya yaitu syirik. Hendaknya bagi kita untuk berhati-hati dan mewaspadai dari dosa yang satu ini, karena ini dosa besar, paling besar yang menjadikan kita binasa di dunia dan di akhirat. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Samase, it's different.